Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan NIM 22601017. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu PKN. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani, idein, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan logia yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Adapun pengertian ideologi menurut para ahli, yaitu Al-Marsudi, Kailan, dan Mubyarto. Menurut Al-Marsudi, ideologi merupakan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individual maupun yang sosial. Sedangkan menurut Kailan, ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Lain halnya dengan Mubyarto, mengartikan bahwa ideologi ialah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Fungsi ideologi. Dilihat dari kegunaannya, ideologi dapat memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa. Dalam hubungan ini dapat dilihat fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukan. Adapun fungsi lain dari ideologi yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia, mengukuhkan kesatuan dan persatuan serta memeliharanya, membimbing serta mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, memberikan tekad untuk memelihara serta mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Macam-macam ideologi, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka, ideologi partikular, dan ideologi komprehensif. Ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran yang tertutup. Ideologi tertutup bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Dalam ideologi tertutup, masyarakat harus berkorban dan bersedia untuk menilai kepercayaan ideologi para warga masyarakat, serta kesetiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat. Ideologi terbuka merupakan nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Selain itu, sifat ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi pemikiran serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat manusia. Ideologi partikular diartikan sebagai suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Sedangkan ideologi komprehensif diartikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Ciri-ciri ideologi yaitu bersumber dari falsafah masyarakat, berlandaskan Yang Maha Esa, demokrasi, berdasarkan hukum kreatif dan dinamis. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara. Peranan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Studi kasus, yaitu salah satu bentuk penyimpangan Pancasila sebagai ideologi yakni korupsi dana negara yang mengakibatkan ketidakstabilan dana prasarana negara. Selain itu, korupsi yang merajalela merusak karakteristik bangsa Indonesia, menjadikan nama Indonesia dikenal buruk di mata dunia. Adapun solusi dari studi kasus, yaitu penegakan hukum yang serius. Penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi adalah memerlukan tangan yang terampil dan profesional, sehingga norma dapat dilakukan dengan baik. Juga menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada setiap generasi agar tumbuh rasa tanggung jawab menjalankan Pancasila sebagai ideologi. Itulah tadi penjelasan saya tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.